Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat rekan-rekan dan mahasiswa-mahasiswi cybermu yang berbahagia dimanapun Anda berada. Gitu. Oke, kita akan belajar tentang pengantar basis data. Saya sendiri Ridho Siragusuma dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Gitu. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya pengen tanya dulu lah gitu sama teman-teman di sini ya. Kira-kira apa sih itu basis data gitu? Yuk, salah satunya yuk teman-teman yang di sini. Saya mau ambil ini nih, insert text box. Oke. Yuk. Namanya siapa nih yang hadir nih? Saya mau panggilin nih satu-satu biar pada ngerti. Oke, Pak. Kita mulai dari Pak Edi Santoso. Pak, apa sih itu basis data, Pak? Yuk. Apa yuk, Pak Edi? Halo, Pak Edi Santoso. Iya, Pak. Halo. Nah, gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mental aman, Pak? Masih ini nih, masih keringetan nih, Pak. Oh, masih keringetan. Iya. Dari kerja ya? Iya. Oke. Apa namanya, baru gabung nih sama teman-teman yang kayaknya udah expert di bidang IT. Iya, nih bisa jadi nih mereka nih pada expert nih. Yuk kita satu-satu dulu, kita tanya-tanya dulu nih. Iya. Monggo Pak, apa itu Pak? Kira-kira di apa Bapak, pemahaman Bapak aja tuh, apa sih itu? Basis data itu apa sih? Ya, Pak Edi. Ya, kalau dari pemahaman saya, ya orang awam ya. Ya. Data itu kan ya kumpulan lah ya, kumpulan sesuatu, entah itu algoritma atau apa gitu kan. Terus kalau basis, ya menurut saya itu bagian-bagian dari itulah. Jadi ada hal-hal yang terkumpul dalam sebuah data gitu, Pak. Oke, hal-hal yang berkumpul lah, yang berkumpul. Oke, terima kasih Pak Edi. Yuk next. Siapa nih di sini? Halo, ada ini Ibu Estu. Monggo Bu Estu. Kira-kira basis data itu apa yang Ibu? Halo, Bu Estu. Ya, halo. Halo. Ini saya manggilnya Ibu atau Mbak? Terserah. Terserah. Kayak masih muda ya Mbak ini. Oke, Mbak Estu. Gimana Mbak Estu? Basis data adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Oke, disimpan secara elektronik. Sip, terima kasih Mbak Estu. Kita balik ini, kita cek lagi nih, ada Mas Farhan. Mas Farhan, halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Nih, oke. Pak Farhan, waduh, kelihatan sekali bapaknya nih cerah gitu wajahnya. Semangat gini kayaknya nih. Semangat banget Pak. Iya, monggo. Apa nih Pak? Basis data. Yuk. Kalau dari saya sih kumpulan data yang disimpan. Oke. Ya baik itu secara elektronik ataupun konvensional. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya buku hutang Pak nih, ya maaf ya, buku hutang itu tuh kira-kira basis data juga Pak? Bisa jadi kalau orangnya misalnya mau dibuat kayak olah data, misalnya hutangnya berapa numpuk banyak gitu kan, terus dirata-ratakan ya bisa itu. Oke, makasih Pak Farhan. Sekalian analoginya juga boleh lah, boleh. Makasih Pak Farhan. Monggo kita
apa lagi nih? Kita coba cek lagi nih. Ini ada Mbak Huzaifah. Halo Mbak Zuhaifah. Maaf Mbak Huzaifah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya ini masih Mbak nih. Oke, ini namanya Mbak Huzaifah. Apa Mbak? Eh, Basis data itu apa sih kira-kira gitu? Secara ini aja Mbak, secara awam aja, yang jenengan paham aja gitu, nggak apa-apa. Basis, Eh, ya monggo. Basis data itu kumpulan data Oke, kumpulan yang data. yang dapat disimpan secara elektronik mungkin. Oke, berarti sama kayak ini ya, sama kayak Mas Farhan tadi ya. Oke. Oke, kita simpan di sini ya. Berarti kan sama nih sama Mas Farhan nih. Oke, makasih Mbak. Terima kasih Mbak Uzaifah buat pendapatnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi next nih. Ada Mas Hendy Ilham. Halo Mas Hendy Ilham. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Waalaikumsalam Ridho. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendy Ilham. Selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf ini baru bergabung, baru pulang kerja Pak. Boten nopo-nopo Mas. Nggih, matur nuwun sangat. Oke. Salam kenal buat semuanya. Oke. Iya. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya ya simpel saja Pak. Kadang orang-orang nyebutnya kan database ya Pak ya, kalau bahasa linggisnya ya Pak ya. Itu sekumpulan data yang saling berkorelasi atau saling berkaitan gitu. Antar di dalam elemen itu sendiri atau di luar elemen itu sendiri, tergantung dari kebutuhan data itu sendiri, fungsinya seperti apa gitu. Setahu saya gitu Pak. Wah, ini Pak Hendy Ilham nih kayaknya IT nih kayak ini. Kurang lebih Pak. Wah, Cuman iya. nggak fokus di ininya sih Pak, lebih ke kasarnya Pak. Oke. Nih saya bisa tahu nih soalnya orang-orang IT biasanya sampai ke sini nih. Tapi ya harapan saya kepada Mas Hendy dan nanti teman-teman yang bergabung di yang udah punya background informatika tetap mengikuti stay humble, stay low key, oke? Kita tetap belajar bareng-bareng ya. Kalau nanti Mas Hendy yang lebih tahu, monggo Pak saya mau sharing ilmu di sesi Bapak, ya monggo silakan gitu. Siapkan PPT-nya, nanti saya kasih waktu buat Mas Hendy sharing ilmunya ke saya dan teman-teman yang lain juga. Siap Pak Ridho, saya juga masih belajar ini Pak, masih baru lahir ini Pak. Waduh, seumur jagung berarti Pak. Seumur jagung. Oke. Monggo dilanjut Pak. Oke, kita next ya Pak Inilam, thank you. Ada Ibu Indah. Halo Ibu Indah, assalamualaikum. Halo Ibu. Waduh, suaranya kecil banget Ibu. Iya Bu. Bu, suaranya kecil banget Bu. Bisa ini Bu sampaikan mungkin basis data itu apa nggih? Basis data adalah kumpulan data yang saling berkaitan dan disusun sedemikian rupa. Kumpulan data yang saling berkaitan ya Bu ya. Ini sama ini Ibu atau Mbak nih Mbak? Mbak aja ya? Oke, Mbak Indah. Oke. Kumpulan data yang saling berkaitan dan apa tadi Mbak? Disusun sedemikian rupa. Disusun sedemikian rupa. Oke, terima kasih Bu Indah. Maaf Mbak Indah, sorry. Yun sewu Mbak. Oke, makasih ya Bu ya. Yuk kita lanjut lagi. Ya biar tahu dulu nih kemampuan pengetahuan teman-teman sampai di mana. Ada Ibu Fatimah. Halo Bu Fatimah. Halo Pak Ridho. Halo Ibu, gimana? Semangat sekali Bu dari suaranya nih. Habis makan apa Bu? Habis makan biskuit doang Pak dari tadi. Wah. Kalau saya juga hidup sama teman-teman sih Pak. Maksudnya saya juga masih awam dan belum nemu
pengertian yang lain sih. Setahu saya Ah. juga basis data, kumpulan data gitu yang mana data itu terkumpul, terkorelasi satu sama lain, yang mana itu nanti bisa kita manfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu gitu, sesuai tujuan peruntukannya. Oke, nggak apa-apa, Bu Fatimah. Ini ibu apa mbak nih? 24 tahun terserah Pak Rido aja gimana dipanggil Waduh. ibu juga, amin, biar ini terkabul doanya biar segera jadi ibu. Waduh. Amin. Amin. Loh, kok adanya udah. Relax, Makasih Pak, relax. banyak yang ngaminin. Ini Terima ibu, kasih Pak. oh, Iya. ini ibu punya anak atau mau Iya. dihalalkan gitu? Oh udah, alhamdulillah. Oh udah halal. Oh gitu ya teman-teman ya. Udah halal, jangan berkecil Iya, hati yang sudah. alhamdulillah. Kayaknya bercandaan ya Bu ya, mohon maaf. Iya, makasih Pak. Oke. Ya Bu Fatimah seperti itu ya. Ini ada Bapak Lutfi. Halo Pak Lutfi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Suaranya masuk ya Pak ya? Masuk Pak, jelas Pak. Aman Mbak, aman. Menggetarkan jiwa. Wah. Nah, Gimana apa Pak ya? Lutfi? Kalau dari arti yang kayak teoritis saya mungkin nggak begitu tahu, cuma Ya nggak apa-apa. database itu yang saya tahu itu biasanya dipakai untuk nyimpan data kalau itu sering dirubah Pak. Oh ya, di fungsionalnya. Oke. Jadi biasanya yang dipakai dan itu bersifat dinamis, jadinya kan sering dirubah, jadi digunakan di situ, bukan jadinya kayak misal kalau kita ada website yang kayak website statis itu kan dia tidak membutuhkan database gitu Pak. Nggih. Ya kalau yang ini tuh biasanya digunakan untuk yang sifatnya itu yang sering dirubah, terus bisa untuk input terus disimpan ke database gitu Pak. Ya. Saya paham. Nih jadi sedikit meluruskan ya buat teman-teman mungkin yang belum tahu, bahkan yang udah tahu, yang dimaksud sama Pak Lutfi ini misalnya kayak profiling perusahaan gitu Pak ya, atau kayak profiling Universitas Cybermu itu nggak ada penginputan data, nggak ada di sana. Cuman kayak buat searching doang, itu pun juga maksudnya mesin pencarian ya, bukan ada yang dimaksud dengan penyimpanan data kayak ada CRUD, ada create, ada read, ada delete, dan ada juga pengubahan, ada editing gitu. Begitu ya Pak Lutfi ya maksudnya ya? Ya mungkin kurang lebih Pak. Oh iya, siap, nggak apa-apa. Yeah. Santai. Ini persepsi teman-teman nggak apa-apa, rekan-rekan. Oke, makasih Pak Lutfi buat insight-nya. Ya Pak Lutfi nyampaikan dia dari segi fungsional ya dan sifat dari database itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Kita mau lompat lagi. Ini ada Pak Suheri. Halo Pak Suheri. Halo, jelas Pak suaranya Pak? Wah jelas sekali Pak. Mic baru ya kamu ya? Yang lama. Oh bukan. Ya kalau saya itu database itu koleksi data. Oke. Yang disimpan secara elektronik, itu bisa file, bisa gambar, bisa video, dan lain-lain. Oke. Itu aja. Oke, berarti sama Pak Suher ini kayak Mas Farhan dan Mbak Huzaifah nih di sini. Thank you. Makasih Pak. Oke. Kita next. Ada Mbak Sofia Konita. Halo. Iya Pak. Iya, nih panggilannya siapa nih? Bisa dipanggil Konita. Konita. Pak. Kenapa tidak Sofia Mbak? Nanya aja Mbak. Sebenarnya aja sih Pak. Kayak nama lagu ya? Oh, itu Sepia Mbak, itu Sepia. Jauh Pak. Oh jauh. Wajib bapak-bapak ya nih. Ya Mbak, santai, kalem. Ya Mbak Sofia, Mbak Konita ya. Okay.
gimana Mbak? Kamu ada apa nih yang di benak kamu tentang wah basis data itu apa sih gitu? Karena saya masih pemula, mungkin cuma basis data itu cuma pengertiannya seperti kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain. Mungkin itu aja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya buat penyampaian insight-nya. Thanks gitu, Bapak. Kumpulan data yang saling terhubung. Oke, sip. Oke, ini ya. Oke, kita tambahin sekitar 2 lagi lah ya. Sebelum kita bisa nyambung lagi ke materi. Ini udah Mbak Konita udah, Fatima udah. Oke, kita coba ini Pak Agus Rianto. Halo Pak Agus. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Habis minum kopi ya Pak ya? Iya. Semangat gak nih, segar gitu. Habis minum obat nih Pak. Oh, minum obat. Sakit apa Bapak? Jangan sakit-sakit lah Pak. Jaga kesehatan Bapak. Iya, baru kemarin jatuh Bapak. Ayo Pak Agus, gimana? Kalau menurut pengertian saya, basis data itu kumpulan informasi yang saling terkait yang bisa digunakan atau bisa bisa digunakan untuk menentukan atau digunakan fungsinya. Misalkan informasi apa itu kumpulan yang saling terkait yang bisa dipergunakan kan gitu. Oke, siap Pak. Matur nuwun, matur suwun. Oke. Yuk kita satu lagi mungkin selanjutnya bisa bebas siapa aja nanti mau menyampaikan, mungkin ada yang beda gitu. Beda dari yang lain, unik-unik. Kita coba di S2 sudah. Kita random aja ini ya. Ini Pak Mimboro. Pak Prasetyo Mimboro. Halo, assalamualaikum Pak Prasetyo. Salam Pak. Wah, siapa? Salam kenal Bapak Ibu semua. Iya. Ya. Kalau izin Pak, kalau menurut saya basis data itu sekumpulan data yang terdiri dari bisa teks, numerik, atau ada simbol yang menjadi satu kesatuan informasi disimpan dalam satu tempat, bisa dalam bentuk hard disk, SSD, atau mungkin di Google Drive atau sejenisnya. Intinya tempat penyimpanan yang dipakai untuk tujuan tertentu. Oke. Terima kasih. Menurut saya itu Pak. Wah, Pak Prasetyo ini kayaknya orang IT nih kayaknya. Iya Pak ya. Kamu backgroundnya IT ya? Baru 2 tahun ini Pak. Waduh, baru 2 tahun nggak tuh? Baru loh 2 tahun. Masih belajar. Masih belajar. Aduh, kamu merendah kamu ya Pak ya. Itu yang saya harapkan bagi praktisi IT yang bergabung di Cybermu. Kita saling sharing ya Pak ya. Nanti Bapak kalau mau ada mau sharing tentang di pekerjaannya, mungkin ada ilmu-ilmu yang jenengan rasa butuh di sharing ke teman-teman, monggo silakan Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan juga di sini tuh bisa jadi amal jariah nantinya gitu. Kan ini ke record dan nanti pasti dilihat sama adik-adik tingkat yang selanjutnya akan bergabung di Cybermu seperti itu. Oke, itu ya. Terima kasih Pak Mimboro. Kita next step gitu. Mungkin ada nih, saya kasih 3 orang lah nih sebelum kita lanjut ke materi pokoknya ya. Ini udah, yuk 3 orang yuk. Random aja, monggo silakan. Yang belum saya tanyain tadi. Halo. Pada malu-malu ya. Tidak lengkap nampaknya Pak. Nggak apa-apa lah. Pak Rino mau masukkan apa Pak Rino? Monggo. Saya cuma tahu kalau basis data itu sistem kumpulan koleksi informasi gitu. Wah, koleksi informasi kan beda Pak ini. Ada yang bilang koleksi informasi? Nggak ada loh Pak. Berani beda gitu. Makasih Pak Rino. Yuk, ini ada Pak Abdullah Al Mubarak. Ya, oke. Gimana Pak? Waduh, senyum lebar mas ini. Semangat.
siapa nih? Monggo Pak. Mohon izin, mungkin ada masalah dengan mic. Iya, ini Pak Mubarak, ini mic-nya belum kebuka tuh. Kita kurang dengar. Wah, belum dengar ya Mas. Coba, copot aja headsetnya coba. Tes dulu Mas, tes. Wis, dengar Mas. Nah. Oke, gimana tuh? Ya, kalau pendapat saya itu kalau basis data itu memasukkan atau mengambil data dari penyimpanan perangkat lunak. Oke. Siap. Terima kasih Pak Mubarak. Berbeda sekali ya. Oke, thank you. Yuk, yang lain siapa? Yuk, tadi Pak Rohmat Jamhari nih tadi udah mau berbicara kayak ini. Ketertahan gitu. Menunggu ditunjuk tapi nggak ditunjuk gitu. Monggo Pak Rohmat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai orang awam ya, baru belajar dan sudah lama tidak sekolah juga, jadi itu nanti rasanya agak sedikit belepotannya jadi ya Mas Dimpin mohon dimaklumi gitu. Jih Pak, leres. Yang saya pahami tentang basis data itu sudah mirip dengan yang di atasnya gitu. Kumpulan data yang tersusun secara sistematis dan struktur yang baik itu secara berupa teks, file atau gambar atau audio video yang kemudian menghasilkan satu informasi yang bisa diakses secara satu informasi yang kok bisa menghasilkan informasi yang utuh begitu. Oke. Siap Pak Rohmat Jamhari, terima kasih ya. Headsetnya bagus banget, warna putih lagi. Unyu. Iya. Gak santai aja gitu kan. Kalau mau ngomong langsung silakan ya, jangan ditahan gitu loh. Kayak bapaknya tadi nih loh, langsung aja. Masuk gitu. Masuk tapi tepat. Oke, thanks buat yang udah memberikan pendapatnya. Yang lain nanti bakalan saya random juga kalau saya tanya-tanya gitu ya. Jadi biar nggak ngantuk di sini nih. Nggak boleh ngantuk. Jangan tiba-tiba nih matiin kamera tapi makan mie di sana gitu kan. Minum kopi gitu. Sambil ngerokok. Ada yang sambil ngerokok? Gak apa-apa, santai. Kalau di kelas saya santai. Kalau kelas dosen lain jangan sama-samain ya sama kelas saya gitu ya. Bahaya nanti gitu. Ajaran siapa nih? Ajaran Pak Rido tuh. Wah, habis. Jangan ya. Oke. Jadi kita di sini ada beberapa pengertian ya. Ada beberapa hal yang kita bahas malam hari ini. Yang outline-nya ada pengantar basis data, kemudian ada jenis basis data, sistem manajemen basis data, desain basis data, terus keamanan basis data, terus ada kesimpulan terakhirnya. Yuk, dari yang disampaikan oleh teman-teman ini semuanya benar, nggak ada yang salah di sini. Jadi benar semua. Mungkin cara teman-teman memahami itu beda-beda. Ada yang tadi mungkin masih lihat konteks di internet, monggo silakan. Mau di sumber-sumber yang lain ya silakan juga seperti itu. Karena semuanya benar. Jadi intinya apa sih? Basis data itu ya kumpulan data. Nah seperti itu. Nah kita lihat sini ya, pengantar basis data. Jadi basis data tuh pengertiannya adalah kumpulan data yang terstruktur. Ini membantu menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar. Basis data digunakan untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, menghapus, mengelola data secara efisien dan aman. Kemudian sistem basis data telah dirancang untuk mengelola data dalam jumlah yang besar. Ini membantu untuk menyimpan data secara terorganisir, sehingga dapat digunakan untuk berbagai tugas. Sistem basis data digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, dan bisnis.
Oke, sebelum kita melanjut gitu kan, di sini ada nih basis data itu. Saya mau tanya dulu. Mau tanya-tanya lagi ya saya. Semua tanya-tanya lagi nih sama teman-teman di sini. Ini selain teman-teman yang sudah saya kumpulkan di sini tadi ya. Ya, kita bikin yang baru lagi dulu nih. Kita bikin slide yang baru dulu biar kelihatan. Oke, kita kumpulkan di sini. Saya mau tanya-tanya nih. Tadi kan untuk teman-teman yang belum saya panggil nih. Ada Wala, Pak Wala langsung open mic dia. Monggo Pak. Ini saya mau tanya nih, apa sih itu? Saya mau tanya tentang basis data nih Pak. Iya Pak, mohon izin saya baru gabung Pak. Iya, kena ini Pak, kena jebakan Batman Anda. Baru gabung langsung saya tanya gitu. Ya, ini biar surprise kan. Kira-kira jenis DBMS Pak, jenis basis data yang digunakan salah satunya, ada banyak nih. Basis data yang kamu tahu apa? Softwarenya mungkin nih. Aduh. Basis data softwarenya. Ya apa Pak? Mau bentuk di BMS softwarenya atau namanya monggo silakan. Mohon izin Pak interupsi. Tulisannya kebalik Pak. DBMS Pak. Gitu, Pak. Oh iya di BMS ya. Terima kasih Pak Andy. Gimana Pak Wala? Seperti JavaScript kayak gitu Pak. JavaScript bahasa pemrograman Pak. Oh gitu. Yuk. Basis data Pak. Contohnya aja satu. Ya Pak, benar Pak. Saya baru gabung Pak. Oke kita lompat dulu ya. Ada PR tuh Pak Wala tuh PR satunya. Senang saya kayak gini nih. Oke, ada lagi nih Pak Robi Wahyudi. Halo Pak Robi. Halo. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Robi gimana Pak Robi? Monggo. Apa nih Mas? Apa nih Pak? Salah satu nih. brand di BMS. Ada informasi ditanyakan nih. Brand di BMS. Apa? Salah satu aja. Microsoft Access ya? Enggak. Bukan, Microsoft Access. Mungkin bukan kalau ya? Bukan dong. Yuk, ini saya minta bantuan sama Pak Hendy juga nih atau yang dari IT yang lain ya. Kalau saya ada yang nggak familiar dan teman-teman bisa membenarkan, monggo ya, silakan. Yuk, Pak Robi. Itu tadi Microsoft Access bukannya termasuk di BMS ya Pak ya? Microsoft Access ya. Oh ini yang saya maksud. Aduh masnya saya bilang sih nggak enak dong. Tunggu dulu ya Pak Lutfi ya. Coba dulu ya, tunggu dulu ya. Nanti dulu nih. Soalnya kalau saya sebutkan sih pada tahu nih. Halo Pak. Tidak sampai selesai sih. Ayo. Siapa Pak? Pak Robi. Belum tahu. Oke, kita belum baca sih, belum baca materi Pak. Oh ya, enggak ini enggak ada materi Pak. Ini kita santai dulu aja Pak. Ini cuman mengenal aja sih. Oke, kita next dulu aja ya. Ya. Jadi saya tahu nih kayak kelas-kelasnya Pak Hendy ini udah geram nih, pengen jawab gitu. Tapi jangan dulu ya Pak Hendy ya. Tahan dulu. Enggak tahu Pak. Tahu. Mas Muhammad Farhan tadi udah belum ya? Oh udah Mas Farhan. Nanti dulu Pak. Kita kasih teman yang lain. Gitu. Kayaknya beda orang itu Pak. Oh beda orang. Iya. Oh, saya Farhan Habib. Farhan Habib. Oh iya. Bapaknya Muhammad Farhan. Muhammad Farhan ya. Ayo monggo. Okay. Pak Muhammad Farhan. Ada yang apa Pak? Salah satu di BMS contohnya. Salah satu di BMS. Kurang tahu juga Pak. Kurang tahu. Oke. Tadi saya udah cek nih, benar kata Pak Lutfi tadi. Tadi yang jawab Pak Robi ya, Microsoft Access ya Pak Robi, bener yang tadi. Thank you.
Yuk, Mas Farhan, Pak Farhan tadi apa Pak? Halo Pak Farhan. Kurang tahu ya? Oke, nggak apa-apa Pak, santai Pak. Santai. Oke, kita coba buka yang lain ya. Coba kita Pak Kiryadi. Ya Pak Ridho. Iya Pak Kiryadi. Apa nih Pak Kiryadi? Monggo. DBMS MySQL itu. Oke, siap. Ini orang IT kamu ya? Iya ya Pak ya? Iya Pak. Baru belajar mulai ini hari ini. Masa sih? Ya Pak. Oke, thank you. Yuk yang lain, kita tanya lagi yang lain nih. Ada banyak soalnya nih. Mas Bagus Alvin, Pak Bagus Alvin. Halo, assalamualaikum. Oke nih Pak Laude Sahril, monggo. Monggo Pak. Pak Laude ini kayaknya orang Sulawesi nih ya. Halo, Bapak-bapak. Bapak, kamu orang Sulawesi toh? Iya. Ya, saya sudah tahu nih. Oke, jenis DBMS mungkin MongoDB ya, Pak. MongoDB, oke. Sabar Pak, sabar Pak. Juga ya, kalau nggak salah ya. Sabar Pak, satu-satu ya. Jangan kasih tahu semua, nanti teman-teman yang lain pada tahu. Oh, begitu ya. Oke. Iya. Maaf ya, Bapak-bapak. Oh, enggak. Ini biar pada tahu gitu kan. Oh iya. Oke. Siap. Makasih, Bapak. Thank you, Mas. Sama. Oke, yang lain. Coba kita tanya nih, Pak Doni. Bibi. Pak Doni? Bibi. DB, Pak. Pak Doni, salah satu di BMS, Bapak. Bibi. Visual Basic. Oh iya, maaf Pak, saya kurang mendengar. Terima kasih Pak Doni. Pak Doni, orang IT juga, Pak? Iya. Walah, di mana Pak? Di Semarang. Semarang. Bagian apa Pak? Boleh tahu dong kenalan kita. Di IT rumah sakit swasta. Oh gitu. Siap Bapak. Terima kasih Pak Doni. Pak Doni, kalau ada yang mau di-sharing tentang dunia IT sama teman-teman di sini, monggo ya. Terutama basis data gitu kan, di rumah sakit biasanya beda juga itu Pak. Kemungkinan cara ya ERD-nya mungkin bagian-bagian tertentu mungkin Bapak tahu. Monggo nanti saya mempersilahkan jenengan sharing ilmu Pak. Sebagai juga kita beramal jariah ya Pak ya. Siap. Oke, makasih Pak Doni. Kita sebagai orang-orang IT tetap low-key ya Pak ya. Saya berharap seperti itu dari Anda gitu. Walaupun Anda mungkin ilmunya lebih tinggi dibanding saya Pak, karena jenengan praktisi gitu. Oke, makasih Pak Doni atas kerjasamanya. Siap. Oke, Pak Doni sudah. Ayo yang lain. Siapa nih nama-namanya? Oracle, Pak. Pak Sueri. Oracle masuk nggak itu? Masuk Pak, thank you. Pak Sueri, Oracle. Oke. Sip. Pak Sueri sudah. Yuk, yang lain lagi. Ada lagi nih. Pak, kalau bahasa pemrograman R masuk nggak Pak? Apa? Bahasa pemrograman R. Bahasa pemrograman apa Pak? Mohon maaf. R. R itu yang gimana Pak tulisannya Pak? R Studio. R Studio gini ya? Iya. R Studio, coba kita lihat ya. Kita cek dulu. Oke Pak. Oh mungkin ini yang dimaksud adanya ini. Ada website yang terkoneksi dalam R Studio gitu. Oke. Saya baru dengar juga nih Pak. Kalau nggak salah itu ini Pak, apa namanya, untuk data analis itu Pak, R Studio. Oh, buat data analis ya. Wih, thank you Pak Agus untuk meluruskannya. Pak. Oke, R Studio nih. Temannya Python. Temannya Python nggak sih? Itu sih. Anaconda. Cuma R itu kalau nggak salah dari Microsoft. Dan teman-teman. NoSQL itu. Iya, oke.
Farhan Habib tadi. Oke. Terima kasih. Mas Farhan Habib saya juga baru tahu nih. Tapi kita nanti di basis data ini kita nggak sampai ke data analis ya. Karena data analis ini cukup expert nih. Mungkin apa Mas Farhan ya yang kerjanya sebagai data analis tadi ya? Iya, Pak. Wah, bisa nih sharing nanti nih. Ingat ya teman-teman semuanya yang hadir di sini, nanti kita akan nuntut, kita akan sama-sama menunggu gitu kan. Sharing-sharing session dari Pak Farhan Habib nanti ini. Pinter mancing Pak Rido ini ternyata. Jangan diingat ya Bapak Ibu. Saya stay humble aja Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Sharing-sharing lah ya. Oke, itu ya buat ini tadi. Nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada yang mau sambung lagi nih. Kayaknya ada loh ya, masing-masing terganjal. Kalau Postgre masuk nggak? Siapa tuh yang ngomong tadi itu? Bapak siapa? Kiryadi. Benar Pak. Benar sekali. Postgre SQL gitu. Oke. Kayaknya ada satu lagi loh yang di Linux itu loh. Siapa yang bisa ngasih tahu saya? MariaDB masuk ada Pak? Apa? MariaDB, mantap sekali Pak Andika. Thank you MariaDB. SAP masuk nggak Pak? Gimana Pak Farhan? SAP. Bentar ya. Gimana Pak Farhan tadi? Sorry saya nggak kurang dengar. SAP. SAP. SAP tulisannya SAP SAP. Oh, itu sistem ya? SAP NetWeaver application server ya. User Manager enables SAP Weaver. Wah, saya belum pernah dengar nih. Yang lain ada yang tahu nggak nih? SAP juga baru dengar Pak. Baru dengar juga ya? Kayak ini bagian dari database ya Pak Farhan ya. Kalau dari artikel saya lihat ini dia sebagai NetWeaver nih, bagi bagian networking ya paling nih. Tapi nggak apa, itu jadi PR juga. Siapa tahu ini ada ilmu baru mungkin yang disampaikan juga kita. Thank you Pak Farhan. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke jenis-jenis basis data. Nah, jadi basis data itu ada berbagai jenis ya. Jenis yang paling umum adalah database relasional gitu. Atau ini ada juga database berorientasi objek, ada database NoSQL ya. Saya baru tahu juga ternyata bacanya nggak boleh SQL teman-teman, tapi NoSQL namanya. Ya, biar lebih manis ya. Bacanya kalau orang-orang biasa kan bilangnya, "Kok kamu pakai database-nya apa?" Oh, saya pakai MySQL gitu, pakai PostgreSQL gitu. Padahal yang kerja di IT ketawa nih biasanya ngomong gitu. Bukan bro, bacaannya SQL. Oke. Nah, terus ada database cloud ya. Itu ada jenis-jenis database yang umum. Nah, setiap jenis database ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tapi untuk kelebihan dan kekurangannya nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya mungkin, atau ada video pembelajaran yang akan saya kerjakan nanti. Kemudian di sini ada database relasional, yaitu adalah jenis database yang paling umum digunakan. Mereka digunakan untuk menyimpan data dalam tabel dan mudah digunakan dan dipahami. Sedangkan kalau database berorientasi objek digunakan untuk menyimpan data dalam objek dan lebih cocok untuk aplikasi yang kompleks. Nah, basis data NoSQL digunakan untuk menyimpan data dalam format non-relasional dan lebih cocok untuk aplikasi berkinerja tinggi. Basis data cloud yang pakai cloud ya nih, komputasi awan, digunakan untuk menyimpan data di cloud dan lebih cocok untuk aplikasi yang perlu diakses dari berbagai lokasi. Nah, ini biasanya adalah kayak Firebase kalau nggak salah saya tuh. Firebase itu punyanya Google kalau nggak salah ya.
buat Android developer, itu paling umum, paling basic biasanya. Kalau saya salah monggo diluruskan ya teman-teman IT, para suhu di sini, para master. Ya seperti itu. Tapi yang buat yang expert IT jangan berharap bahwa di mata kuliah ini kita bakalan sampai di yang expert ya, seperti database berbasis objek gitu dan segala macam. Kita di sini yang simple aja, itu database relasional dulu gitu. Dan dalam perjalanan kalau ada sesuatu yang saya salah tuh monggo diluruskan dan diingatkan gitu. Karena kita juga sama-sama belajar. Oke, seperti itu. Kemudian next, sistem manajemen basis data. Nah, ini kalau disingkat seperti tadi di BMS yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan. Jadi ada satu hal yang belum, saya nunggu yang satu ini tapi belum disebutkan gitu. Tadi kan kalau di BMS itu ada kayak XMPP, itu termasuk juga lah softwarenya. Terus yang saya tunggu tuh sebenarnya ada yang bilang Nginx gitu. Itu dari Linux ya. Itu yang saya pengen dengar tadi itu kayak nggak ada gitu yang ngomong itu. Karena Nginx tuh yang free ya, karena ada based on text semua itu menurut saya lebih lebih expert lah mereka yang ini versi saya ya, bukan maksudnya pendapat saya. Tapi kalau teman-teman yang punya pendapat, oh enggak Pak, ternyata Nginx kurang oke gitu, ada yang lain Pak, di tempat kerja saya pakainya ini gitu, monggo silahkan gitu ya. Nah, cuman saya menunggu jawaban Nginx dari tadi tapi belum ada. Tulisan Nginx gimana Pak? Nginx itu tulisannya gini nih, buat teman-teman biar yang belum tahu biar tahu gitu, yang sudah tahu mungkin ya sekedar ini aja, tulisannya gini ya. Jadi bacanya bukan Nginx ya, bukan Nginx nih. Hati-hati loh yang ngomongin X, nanti saya kasih ini loh. Saya kasih hadiah nanti loh. Bacanya Nginx ya. Nah, seperti ini. Ini Nginx. Oke, kita bahas dulu. Nah, apa sih sebenarnya kalau di BMS itu? Nah, di BMS itu adalah sistem atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Ini membantu untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, menghapus, dan mengelola data. Di BMS menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan database. Nah, di BMS sendiri digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar. Mereka dirancang agar efisien dan aman. Mereka membantu menyimpan data secara terorganisir sehingga dapat digunakan untuk berbagai tugas. Di BMS digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Nah, seperti yang disebutkan tadi ya di atas tadi. Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita ngomong basis data itu berarti kita harus paham bahasa pemrograman Pak. Ya enggak juga gitu, karena kita bisa aja pengecekan database itu tanpa harus melihat di ini ya, maksudnya wah saya pengen belajar nih tentang mengorganisir database gitu, misalnya kayak pakai pakai MySQL tadi, MySQL ya. Nah, hal seperti itu apakah saya harus belajar bahasa pemrograman dulu Pak, harus belajar PHP dulu atau belajar Python dulu Pak buat bisa mengerti tentang bagaimana pemrograman basis data? Nggak perlu ya, jadi bisa langsung aja, kita bisa langsung bisa pakai Python, bisa pakai PHP mungkin bisa ya, atau yang lain bisa nambahkan monggo ya. Gitu, seperti itu kira-kira. Jadi bisa juga kita langsung download seperti softwarenya MySQL ya, yang Community Edition. Jangan yang Enterprise. Kalau Enterprise dia bayar. Nah, itu biasa digunakan oleh perbankan karena itu sistemnya berbayar buat lini kesehatan maupun pendidikan. Itu biasa pakai MySQL yang Enterprise. Seperti itu. Kemudian kita next ya, desain basis data. Nah, basis data itu adalah proses merancang basis data untuk menyimpan dan mengelola data. Ini melibatkan pembuatan model data logis dan fisik.
yang digunakan untuk menentukan struktur database. Perancangan basis data merupakan bagian penting dari pengembangan basis data. Nah, jadi kalau basis data tuh yang gimana sih Pak modelnya? Nah, basis data ini seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira ini gambaran kasar ya, itu draftnya gitu. Basis data tuh di lambangkan seperti ini. Ini tabung ya. Tabung gitu. Sebenarnya tabung ada bertumpuk seperti ini gitu. Di sini bisa ada merge branch. Nah, merge branch ini nanti ini biasanya untuk para developer ya yang ngerti merge branch ini. Ada yang dev, ada yang test, ada yang live. Live ini biasanya sudah berjalan, yang testing ini biasanya untuk pengetesan fitur. Untuk kalau yang bagian dev ini untuk yang masih di program gitu. Nah, di sini ada dev laptop ada CI ini code igniter server, ada deployment server seperti itu. Jadi basis data itu digunakan juga menyimpan data, menyimpan fitur yang nantinya itu harus didistribusikan. Basis data itu tidak bisa basis data itu dipakai ya bisa sih, bisa dipakai buat personal, bisa dipakai buat yang secara publik ya. Jadi basis data itu ada yang sifatnya internal atau sifatnya private, ada juga yang sifatnya public gitu ya. Misalnya buat yang public itu biasanya para developer itu setelah membuat fitur baru dalam satu produk bisnisnya, nanti biasanya diuji dulu gitu, disimpan di database di cloud biasanya. Nah, dari database di cloud nanti diintegrasikan ke aplikasi yang punya fitur baru, kemudian dites ke user seperti itu. Begitu ya. Nah, jadi modelnya seperti ini nih, desain basis data. Oh, basis datanya nanti saya mau digunakan untuk berapa endpoint. Misalnya endpointnya di sini ada endpoint developer para komputernya para developer, ada server, ada deployment server. Jadi ada 4 endpoint yang nanti yang menggunakan database kita. Jadi kita harus mendesainnya. Pak, kenapa kita harus desain Pak? Langsung aja program Pak, hands on, bantai gitu. Udahlah Pak, terobos aja lah gitu. Yang penting yakin Pak itu. Rasa wedi gitu. Terobos gitu. Gak bisa gitu. Kalau kita bekerja secara profesional, mungkin buat freelance, ya monggo silakan Anda mau bangun sendiri langsung tanpa ada desain-desain basis data, langsung aja ya monggo gitu. Tapi buat teman-teman yang bekerja nantinya sebagai tim, itu kita harus bisa mendesain basis data gitu. Karena ini akan saya ulangi lagi kata-kata ini ya. Karena di perkuliahan ini kita itu untuk taraf S1 ya. Untuk taraf S1 itu Anda dari perkuliahan itu menghasilkan seorang analis seperti itu. Seorang analis yang mana yang membedakan, mohon maaf ya, ini mohon maaf dan nyun sewu, saya benar-benar mohon maaf untuk kata-kata ini, kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf banget. Tapi apa yang membedakan seorang IT, mohon maaf, yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi sama yang tidak, seperti itu. Pertama itu dari pola pikir. Jadi pola pikirnya orang-orang yang tidak mengenyam perguruan tinggi, ketika dikasih suatu tugas data, dia biasanya langsung berpikir untuk langsung mengerjakan dan hands on gitu. Sedangkan kita yang sebagai orang-orang yang mengenyam perguruan tinggi, kita harus mampu berpikir bahwa sebagai analis seperti itu. Kalau Anda bisa berpikir sebagai analis, Anda bisa berada bukan sebagai operator ya, bukan sebagai mungkin junior developer, bukan hanya menjadi senior developer, tapi mungkin bisa jadi team lead gitu. Bisa jadi team leader atau full stack atau yang lain sebagainya. Intinya Anda tidak menjadi pelaksana saja, tapi Anda bisa menjadi leadernya seperti itu. Sebenarnya kalau ditarik ini ya, Pak, wah saya nggak bisa lah Pak gitu. Saya sebagai orang yang memangku jabatan tinggi gitu kan, saya sebagai team leader atau supervisor nantinya, saya harus bisa Pak, harus ngerti bahasa pemrograman juga gitu. Saya mau ngerti lah gitu, saya mau praktisi gitu. Kalau Anda menjadi praktisi, nggak ada salahnya, tapi ya Anda akan berada di level itu saja seperti itu. Tapi kalau Anda mampu berpikir out of the box,
Anda bisa analis, Anda bisa mendesain basis data yang menurut Anda yang lebih efisien gitu. Nah, kemungkinan Anda bisa berada di grade atau di tingkat yang berbeda, misalnya kayak supervisor. Sekarang saya boleh tanya mungkin gitu, apakah general manager ataukah manager di bidang IT itu paham nggak sama pemrograman itu? Tidak semuanya ya. Saya bilang nggak semuanya paham gitu, nggak semuanya bisa ngoding langsung. Kenapa? Karena mereka tugasnya bukan, mereka dibayar bukan buat program, tapi mereka dibayar untuk berpikir seperti itu. Nah, apa yang membedakan antara Anda yang kuliah dan Anda yang tidak mengenyam perguruan tinggi adalah dari pola pikirnya seperti itu. Jadi ketika kita belajar di perkuliahan ini, kita bukan berpikir sebagai praktisi atau kita berpikir sebagai ada sesuatu kita harus kerjakan seperti itu. Tapi kita harus berpikir strategi seperti itu. Bagaimana kita menciptakan sistem. Nah, itulah yang membedakan antara Anda dibayar dengan pikiran Anda, sistem, dengan Anda dibayar dengan waktu seperti itu. Itu dari saya. Sempat pakai ini, kita lihat nih ada meeting chatnya ada banyak ini. Oke Pak Farhan, wah bapak-bapak semua nih. Ada juga tuh ibu-ibu, aduh Bapak Suheri, mulai kamu ya. Nggak apa, canda Pak Suheri, santuy. Oke, nggak apa. Oke, izin sholat, oke siap. Thank you. Oke, kita bisa lanjut ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tuh belajar sini harus bisa namanya desain basis data. Sebenarnya outcomes dari kita mata kuliah ini harapan saya ya kita tahu sedikitnya bagaimana cara mengelola basis data. Kemudian juga bisa mendesain nanti basis data itu seperti apa gitu. Jadi itu outcomes yang saya harapkan sama teman-teman di sini. Jadi nanti projectnya ya per tim itu nanti saya bangun, Anda silahkan ini ya bikin apa nanti tim, nanti kita akan setiap timnya nanti saya kasih tugas buat desain basis data gitu. Nanti saya yang nilai gitu, nanti diupload itu buat pencapaian ini ya pembelajaran nanti di mungkin pas UTS ya nanti pas UTS. Jadi santai aja. Kemudian bisa nanti dipresentasikan gitu. Saya harap ada presentasinya juga. Gitu. Jadi semuanya benar-benar paham gitu. Bagian-bagian dari basis datanya. Oke, seperti itu. Kita next. Ada bagian keamanan basis data. Nah, ini keamanan basis data ya. Jadi database itu karena dia nyimpan banyak sekali data, itu cenderung data itu menjadi power sekarang. Menjadi sumber kekuatan gitu. Orang yang punya basis data, punya data banyak, bisa menggunakan sesuatu, bisa jadi kejahatan, bisa jadi keuntungan finansial ya. Seperti kasus peretasan ya, ada yang kebocoran data, penjualan data secara ilegal. Ya mungkin ada yang kayak di instansi pemerintahan kita ya. Ya itu kenapa sih Pak Indonesia itu kira-kira kenapa ya Indonesia itu kok masih kecolongan gitu. Yuk saya mau dengar lah gitu dari teman-teman ini. Kenapa ya kok Indonesia tuh kok sering banget gitu kebocoran basis data gitu. Kenapa tuh? Yuk kita coba dengar itu pendapat dari Pak Burhan Dwi. Yuk Pak Burhan, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak ya. Dosen. Oke, Pak Burhan, gimana Pak Burhan? Kenapa Indonesia itu keamanan basis data sering bocor, Pak? Mungkin karena tidak perhatian dengan akunnya itu Pak. Jadi kalau kena phishing itu Pak. Wah, tidak perhatian ya Pak ya? Ya, tidak perhatian dengan kayak two factor kayak gitu Pak, keamanan yang tidak komplit gitu keamanannya. Oke. Ya, terima kasih ya Pak Burhan buat insight-nya. Ya itu salah satunya benar ya apa yang dibilang Pak Burhan. Cuman saya di sini sedikit meluruskan saja
bahwa yang dimaksud Pak Burhan itu kebanyakan gini ya, sistem itu pada dasarnya itu secure teman-teman, aman sebenarnya, aman. Tapi yang bikin gak aman itu apa? Manusianya sendiri. Jadi kebanyakan keamanan cyber itu tembus itu karena orang-orangnya gitu, karena manusia-manusia di dalamnya gitu. Ada yang tidak terlalu aware, jadi dia mungkin bikin passwordnya default aja. Wah, saya bukan password pak, ada email saya banyak kayak gitu, akun game saya belum gitu, belum akun yang lain-lain gitu kan, banyak. Jadi saya males ngingat password, jadi saya pakai password default pak itu. Misalnya kayak nama Pak Burhan tadi dia pakai Burhan 123 gitu kan, atau pakai apa ya, pakai nama istri, pakai nama anak kayak gitu. Nah makanya kita tuh harus aware seperti itu dengan keamanan ya, salah satunya menggunakan password yang unik, pakai karakter, spesial karakter, pakai huruf besar huruf kecil, gitu, pakai numerik juga. Ini Pak Muhammad Farhan, ada yang mau disampaikan Pak? Oh Pak Farhan bocor ya? Oke, sip. Oke, sip. Lanjut ya. Nah ini kalau secara teoritisnya adalah keamanan basis data itu adalah proses melindungi basis data dari akses yang tidak sah. Ini melibatkan penerapan kontrol akses, autentikasi, enkripsi, dan langkah-langkah keamanan lainnya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Lalu keamanan basis data adalah bagian penting dari pengembangan bisnis data. Ini membantu untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Ini juga membantu memastikan integritas data. Keamanan basis data adalah bagian penting dari pengembangan basis data. Ini diulang-ulang aja ya teman-teman ya. Jadi penjabarannya keamanan basis data itu menyangkut ini tadi ya. Kita harus mengontrol aksesnya gitu. Kontrol akses, autentikasi, ada enkripsi juga. Langkah-langkahnya apa sih? Nah, kebanyakan gini. Basis data itu bocor itu ya, gara-gara tuh kadang tuh settingannya. Nah, kebanyakan gimana cara mereka untuk membobol basis data? Salah satunya dengan SQL injection biasanya. Tapi SQL injection itu bisa dilakukan, itu tidak mudah ya. Dalam penerapannya jangan teman-teman berpikir secara instan bahwa wah, orang hacker ini jago-jago nih gitu, dia bisa dapatkan data ini, data itu gitu. Jadi sebenarnya proses untuk mendapatkan data itu ya, menembus suatu keamanan basis data itu tidak mudah. Jadi harus ada yang namanya gathering information. Dan sekelas basis data itu nggak mudah teman-teman buat dibobol ya. Itu justru jangan berpikir kayak di film-film ya, mungkin ada lihat film apa Who Am I gitu yang hacker, atau film, kalau film Who Am I itu yang dari Jerman, itu hacker Jerman, atau lihat ini Snowden. Nah itu lihat kalau mau tahu bagaimana peretasan basis data itu seperti di film-film hacker itu, tapi tidak semudah itu ya. Jadi untuk menjadi seorang hacker gitu, apalagi membuat nembus basis data pemerintah dan segala macam, itu pastinya ada kerentanan dari orang dalam atau ada skenarionya ya. Saya pas dengar kasus kayak Djorka kemarin itu saya ketawa sebenarnya gitu. Pak Djorka itu menurut saya ini dia itu ada yang jual datanya ke Djorka itu gitu. Ya kalau ngomongin Djorka itu mungkin ada konspirasi politik juga ya gitu. Dan kebocoran data itu hacker itu nggak mungkin bekerja sendiri teman-teman. Itu mustahil kalau sendiri. Apalagi nembusin basis data pemerintah, itu mustahil. Kalau sendiri itu saya nggak yakin. Karena pada dasarnya keamanan basis data itu kompleks teman-teman. Kompleks dan itu sekuritasnya tinggi. Jadi gimana orang hacker bisa menembusnya? Itu biasanya dengan teknik gathering information.
atau web enumeration namanya. Ya, jadi itu proses pengumpulan data, dan pengumpulan data itu tidak mudah teman-teman gitu. Pengumpulan data itu banyak tebak-tebakannya gitu. Apalagi administrator basis data atau administrator jaringan itu pada umumnya mereka tuh menyembunyikan identitas diri mereka dari dunia media sosial, itu pasti. Karena kalau dia mengumbar misalnya, wah gue kerja di server nih, lihat ada orang yang kerja di database atau server itu foto selfie dekat server, ada nggak sih? Ada nggak kira-kira? Belum pernah lihat, Pak. Belum pernah lihat. ada, Pak. Nah, belum pernah ada. Iya. Kalau itu dia di selfie kayak gitu, wah, besoknya udah pindah kerjaan deh itu biasanya. Nah, karena dari foto itu ya, ini pun kayak foto-foto yang saya tampilkan di sini itu kan, ini cuman foto yang mereka mengambil tuh biasanya untuk buat produk gini. Buat product view gitu. Visualisasi produk aja. Wah, ini ya server bisa ditumpuk kayak gini gitu. Dan ini biasanya yang difoto juga perangkatnya, bukan orangnya ya. Karena kalau orangnya pasti jadi incaran sama para hacker gitu. Kita mengincar data kita itu bukan hanya orang yang berada di sekitar kita, bukan berarti cuma ada di Indonesia, tapi kalau kita udah masuk ke dunia internet berarti seluruh dunia pun bisa jadi mengincar data Anda seperti itu. Nah, makanya saya juga di perkenalan ini saya tidak mencantumkan ada Instagram saya, ada hal-hal pribadi gitu, karena ya mungkin tidak ada. Anda bisa melihat ada foto Pak Rido yang ini ya, mungkin bisa lihat di Zoom, bisa lihat di materi-materi yang saya suguhkan seperti itu, di video pembelajaran juga. Tapi kalau melihat saya di media sosial mungkin jangan harap seperti itu, karena saya tidak aktif di media sosial juga. Mungkin cuma Instagram, tapi ya nggak ada fotonya ya, maksud saya gitu. Mengumbar-ngumbar foto selfie mungkin tidak yang seperti itu. Kemudian ya basis data tadi ngomongin hacker tadi ya. Nah, jadi hacker itu berpikir untuk mempelajari targetnya gitu. Makanya kalau administrator jaringan atau administrator database dan servernya itu aja tidak diketahui, jadi dia nggak akan bisa gitu buat mengetahui secara langsung gitu. Ini siapa ya? Dia nggak bisa nebak-nebak. Salah satu caranya hacker itu pasti turun ke lapangan, pasti cari kenalan orang yang mau bekerja sama untuk bekerja sama buat ngerusakin sistem seperti itu. Itu pasti itu. Nah, makanya untuk mengantisipasi adanya yang cepu ya, biasanya kita ngomongnya cepu ya. Ada yang cepu di sistem itu pasti biasanya kelihatan seperti itu. Makanya orang-orang yang bekerja di bagian administrator jaringan, di bagian server dan segala macam itu biasanya dipilih khusus gitu, ditempatkan khusus gitu. Jadi nggak sembarangan orang gitu. Misalnya tipikal mungkin orang yang bekerja di bagian server atau hal-hal krusial itu orang-orang yang low key biasanya gitu. Orang low key yang nggak terlalu expose ya tentang diri dia. Biasanya orang-orang introvert ya. Mohon maaf saya bukan menyinggung ya. Tapi biasanya orang-orang introvert yang stay cool, nggak banyak bicara, nggak banyak show off, itu biasanya orang-orang yang ditempatkan di sana gitu. Karena kalau ada orang-orang yang ceria gitu, misalnya kayak saya atau yang ada teman-teman yang lain yang ceria gitu kan, orangnya ceria gitu, ke sana ke sini gitu, ekstrovert mungkin, senang bergaul, senang berteman sama siapa aja, itu biasanya tidak akan berada di posisi administrator jaringan seperti itu, karena berbahaya sekali seperti itu. Karena ya mohon maaf ya, bukan maksudnya saya membranding diri saya juga, tapi orang-orang yang biasanya terlalu mengekspos itu bisa menjadi potensi kerentanan untuk keamanan basis data seperti itu. Jadi mereka itu cenderung tidak bekerja di bagian itu, mungkin ya di bagian developer, mungkin ditempatkan gitu, atau di bagian-bagian tertentu seperti itu. Oke, itu aja ya tentang keamanan basis data. Ya, keamanan basis data ini termasuk ya enkripsi ya. Nah, enkripsi ini monggo nanti bisa kembali dipelajari ya untuk keamanan basis data ini, mungkin nanti di
mata kuliah keamanan cyber akan kita bahas lagi. Nanti tunggu aja, mungkin di next semester mau ada yang mau ngambil tentang keamanan cyber, nanti kita bisa meneruskan bab yang ini ya, tentang keamanan basis data. Kemudian bagian enkripsi nanti bisa ketemu sama saya juga di kriptografi, mata kuliah kriptografi. Kita belajar tentang enkripsi itu apa, dekripsi itu apa, autentikasi dan lain-lain gitu. Itu ya. Oke. Terus kesimpulannya ya seperti yang teman-teman sudah sebutkan tadi, bahwa basis data adalah kumpulan data yang terstruktur. Ini membantu menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar. Sistem basis data digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, dan bisnis gitu. Terus ada desain database, manajemen, keamanan merupakan aspek yang penting dari pengembangan database. Nah itu. Jadi begitu ya kesimpulan dari mata kuliah kita ya hari ini gitu. Terutama tentang pengantar database. Jadi apa aja yang bisa kita dapatkan, yaitu ada database itu mulai dari awal ya. Dari awal itu pengertian dari database itu apa, kita sudah tahu semuanya. Sekarang yang mungkin yang belum tahu, intinya adalah basis data itu adalah kumpulan data yang terstruktur yang dapat menyimpan, mengelola data dalam jumlah yang besar. Kemudian di sini ada jenis-jenis data, basis data. Yang paling umum ini ada data relasional, kemudian ada data berorientasi objek, ada database NoSQL, kemudian ada database cloud gitu. Nah, tapi yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah database relasional ya. Oke. Itu dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan lah. Yuk, saya kasih 2 orang penanya deh gitu. Yang mau bertanya atau sudah cukup mungkin? Terima kasih Pak Lutfi nih. Wah, lucu juga nih joknya nih. Makasih nih, saya simpan ya gambarnya. Lucu banget nih. Terus ini penyembah DB kan ya, sekte ya. Makasih. Ya, terus ada hiburannya juga. Ya, server adalah suatu perangkat yang sangat sakral, benar banget nih dari Pak Dwi Sugi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau kita cukupkan? Isi Pak mau nanya. Iya Pak, jangan yang berat-berat ya Pak ya. Oke Pak. Gimana Pak? Iya, mau nanya izin bertanya. Untuk kayak YouTuber, konten creator kayak Instagram, TikTok, itu kalau diretas itu biasanya dari mana ya Pak ya? Maksudnya dia itu pernah autentikasi sembarang ke orang apa gimana itu Pak biasanya? Bisa diretas gitu tuh Pak? Ini menarik nih. Kayak konten orang-orang yang itu ya, kertas-kertas itu ya. Jadi gini ya. Ini kita tentang keamanan ya nih ya. Terus bagaimana data mereka bisa terekspos. Jadi mereka itu umumnya ya yang bisa buat ngeretas itu pertama dari orang terdekat dulu Pak. Pasti orang terdekat itu. Nggak mungkin nggak orang terdekat. Jadi orang terdekat mungkin ada iri ya. Pastinya kalau ada iri dengki itu pasti ada manusia ya. Ada yang iri. Pada umumnya tuh ada yang iri terus dia nggak mau melakukan Pak biasanya. Nggak mau melakukan sendiri. Jadi dia bakal nyari orang yang bisa gitu. Ataupun dia bisa tapi dia nggak mau melakukannya. Jadi dia mau cuci tangan aja gitu. Jadi dia bisa aja ngasih tahu ke orang atau hacker lain gitu. Kemudian juga dari kebanyakan kan orang-orang yang konten kreator itu kadang mengekspos dirinya gitu secara nggak langsung. Entah konten misalnya. Kenapa dia punya konten misalnya kontennya memasak gitu. Wah, dia nih memasak nih gitu. Dan seorang hacker itu kan pasti dia gathering information. Gathering information itu bukan waktu yang sebentar Pak, bukan sehari, 3 hari, seminggu, nggak gitu. Bisa sampai 6 bulan, setahun, bahkan 2 tahun itu bisa saja gitu. Nah, jadi mereka mempelajari orang itu Pak gitu. Dan umumnya yang diserang oleh hacker itu adalah ya para YouTuber sama TikTok itu Pak. Kenapa?
ya pendapatan mereka udah besar Pak di sana gitu. Dari TikToknya gitu, dari YouTube-nya, dari Instagram-nya yang checklist biru gitu kan. Nah orang yang checklist biru itu kan uangnya udah banyak gitu Pak gitu. Ya incaran lah gitu. Ingat ya, hacker itu yang menerobos basis data mereka itu tidak melihat ikan kecil gitu. Jadi buat anda yang mungkin tidak terlalu mencari mencari uang atau mungkin tidak mencari kehidupan di media sosial, ya Anda tidak akan menjadi incaran mereka gitu. Tapi kalian-kalian yang mungkin terlalu mengekspos itu mungkin penghasilan YouTube, ini segala macam, percayalah itu kalian bakalan dikejar-kejar gitu sama mereka. Salah satunya gimana Pak? Salah satunya nih yang saya nggak suka ya di dalam kehidupan modern sekarang adalah dari nomor telepon. Jadi mereka bisa menggunakan, bisa searching ya teman-teman dari nomor telepon. Nomor telepon dia mencari tahu. Banyak konten kreator kan biasanya tidak menggunakan nama asli, pakai nama samaran toh. Nah ketika mereka pakai nama samaran itu tetap aja bisa dideteksi melalui nomor handphone mereka gitu. Nah nomor handphone mereka siapa yang bisa, kok mereka bisa tershare nomor telepon mereka? Ya pasti udah bisa tershare lah. Kenapa ya? Karena dari gimana ya? Orang-orang yang mengisi dari Google Form. Dari Google Form itu Anda mengisi di Google Form, data Anda, nomor telepon Anda itu bisa saja dari sana gitu. Nah, kerentanan itu terjadi dari siapa? Dari diri mereka sendiri, karena nggak aware gitu. Nah, mohon maaf nih, ada juga yang menggunakan namanya fake email, ada yang pakai spam email gitu. Jadi basis data itu adalah security-nya tinggi sebenarnya basis data itu. Tapi gimana kok bisa diretas? Ya karena kebiasaan mereka gitu. Jadi basis data itu adalah finalnya, endpoint dari tujuan peretasan. Tapi sebelumnya apakah orang hacker itu bisa langsung ke basis data? Jawabannya tidak semudah itu gitu. Mereka pasti mempelajari dulu targetnya gitu. Nah targetnya kecenderungannya apa? Oh misalnya YouTuber yang satu ini suka giveaway misalnya itu. Karena dia suka giveaway, terus dilihat kontennya apa. Nah terus dilihat kecenderungannya, oh dia kan suka giveaway nih, ya udah dibikinlah email yang mengatasnamakan seolah-olah dia adalah pemenang dari giveaway-nya dia gitu. Terus dia bilang, Pak saya nggak bisa nih gitu, bisa nggak chat saya aja, DM saya di link ini gitu katanya. Adalah dikasih link-link tertentu kayak gitu. Nah terus si konten kreator tadi mungkin karena dia merasa bertanggung jawab atas giveaway dan dia adalah pemenangnya, ya secara dia tidak sadar atau secara sengaja maupun dia tidak sengaja dia mengklik link tersebut, yang mana link-link tersebut biasanya adalah phishing seperti itu. Nah itu tadi paling bisa kerentanan itu terbuka dari usernya sendiri Pak, atau orang terdekatnya, atau manajernya mungkin, atau asistennya, atau siapapun itu. Begitu Pak Farhan, menurut saya seperti itu Pak Farhan. Oke, matur nuwun Pak. Oke, terima kasih Pak Farhan atas pertanyaannya. Sedikit meng-spill ya Anda ya. Pandai juga memancing ternyata. Oke, ada lagi mungkin satu lagi pertanyaannya sebelum kita menutup kelas kita pada hari yang berbahagia ini. Sepertinya di chat ada pertanyaan Pak. Oke. Mohon izin. Monggo. Di chat Pak, di kolom chat. Pak Laode nih, bertanya Pak, nama Pak Rido tadi menunggu jawaban Nginx untuk jenis DBMS, apakah ada kelebihannya? Oke, karena Nginx itu sering dikaitkan sama Python seperti itu. Karena menurut saya Python ini sekarang lagi naik daun, bahasa pemrograman yang sedang naik daun seperti itu. Karena nggak hanya di bidang website juga, Python itu juga merangkap ke machine learning, deep learning, AI, dan dia juga punya kelebihan itu kalau Python itu dia bisa setahu saya dan sepengetahuan saya dia sangat sensitif ya, bahasa pemrograman yang sangat sensitif. Ketika ada inputan yang salah dia bakal error kayak gitu. Jadi meminimalisir bug menurut saya ya gitu. Mungkin kalau ada pendapat yang lain, Python tidak seperti itu Pak, ya monggo ya, silakan aja disanggah. Itu sih Pak Laode Sahril seperti itu. Menurut saya seperti itu. Makanya
Saya kerap kali ke Nginx itu bisa dipakai sama Python sih Pak, seperti itu. Dan juga biasanya lebih ringan. Terus base-nya bisa Linux gitu, yang pakai Nginx. Itu Pak. Kita biasanya suka yang free itu Pak, yang free, yang murah gitu kan. Dari Pak Farhan Habib nih, tanya saya pernah Pak, Facebooknya dihack sama orang, dan alhamdulillah bisa balik lagi. Nah, saya juga menegaskan sama teman-teman sini ya, Facebook itu hati-hati teman-teman. Beneran, Anda yang masih main Facebook hari ini, saran saya tinggal lihat di settingannya, mulailah menghidden ya, menyembunyikan kayak tanggal lahir Anda, nomor telepon Anda. Jika itu paling krusialnya itu tanggal lahir, mungkin email Anda masih terbuka, kebiasaan Anda, musik favorit Anda, apa Anda segala macam kesukaan Anda, tolong saya himbau buat di hidden seperti itu. Jangan diberikan ke publik. Karena Facebook itu penggunanya tuh banyak gitu. Penggunanya banyak, sekarang sudah jadi marketplace ya, buat orang jualan-jualan. Jadi kerentanan di sana semakin besar. Orang-orang bisa mempelajari Anda dari Facebook Anda seperti itu. Facebook Anda adalah kerentanan Anda yang Anda bikin sendiri. Jadi monggo mulai aware ya. Misalnya apa aja yang Anda sukai, foto-foto Anda di Facebook ya, mulailah disimpan, dikonsumsi secara pribadi. Itu saran saya seperti itu. Karena bisa saja sekarang dengan teknologi AI, foto Anda bisa di crop, kemudian bisa dimasukkan ke AI buat diperbarui, diperbagus dan segala macam halnya gitu. Jadi itu sangat berbahaya ya. Bentar. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Maksudnya saya juga pernah tuh sampai diganti nomor telepon sama yang lain. Wah, ini bahaya. Terus jangan lupa di Telegram ya. Telegram juga. Jadi saya ada kemalangan juga, Telegram saya juga pernah diambil orang karena Telegram itu ternyata udah pakai verification. Two verification ternyata, dan saya belum mengupdate masukkan email saya. Sehingga ada seorang hacker yang menggunakan produk Apple juga ya, iPhone atau dia MacBook. Dia menggunakan ini teman-teman. Dia menyembunyikan email asli dia menggunakan fitur di MacBook, di iPhone atau di Mac OS gitu ya, di iMac gitu. Dia menyembunyikan dan dia menanamkan email verification-nya punya dia gitu di nomor telepon saya seperti itu. Itu hal-hal yang harus teman-teman aware gitu, karena ya mau nggak mau, suka tidak suka, pasti mereka akan mencari kerentanan Anda. Pak, kenapa sekarang yang orang-orang kecil pun diincar Pak? Ya iyalah, kamu diincar. Kalau kamu tuh ya diincar, bisa saja untuk kebutuhan. Saya nggak mau ngomong ya, tapi Pak udah ada yang tahu. Kebutuhan 2024 gitu ya. Ya cuma ngomong aja ya, jangan ditegaskan, jangan diperlebar. Soalnya ada yang tukang bakso mungkin di sini. Atau ada golongan-golongan ya. Jujur Pak, kemarin disalahgunakan data saya Pak. Nah kan. Iya, jadi mohon maaf izin ini bercerita, kemarin tuh sempat ada satu parpol yang berkunjung ke rumah saya. Waduh. Terus iya, biasanya itu mohon maaf juga yang ingin bercerita, pernah juga kan saya berkecimpung magang juga di BPS. Nah, BPS itu biasanya kalau mau sensus itu izin dulu. Bu, Bapak maaf mau izin ambil nick-nya untuk data sensus gitu ya Pak ya. Yeah. Nah, ini tuh kemarin saya terima tamu itu nick saya sudah ada, kakak saya udah ada. Loh, saya marah dong sebagai orang data. Mohon maaf, ini walaupun resmi, saya bilang gitu ya, nyun sewu dulu yang punya rumah. Datanya kok bocor, berikut namanya, berikut kakaknya, berikut nick-nya, berikut nomor rumahnya. Lo kok tahu dari mana? Saya bilang gitu. BPS aja yang sebegitu besarnya BPS itu nyun sewu dulu ke yang punya rumah. Bu, Pak, mohon maaf, saya mau izin data Bapak Ibu untuk sensus. Oh, ini tinggal udah jadi. Loh, kok kami suruh tanda tangan? Saya bilang gitu, untuk menjadi suksesor partai Anda. Saya bilang gitu. Marah-marah di situ saya debat sama salah satu parpol.
kemudian saya minta cabut data saya, kemudian ya alhamdulillah nggak dimasukin ke KPU-nya gitu. Ya, itulah salah satu studi case-nya ya Pak Farhan Habib ya. Ya hal kayak gitulah yang harus kita waspadai. Jadi himbauan saya buat teman-teman juga, kalau ada Google Form ya nih Google Form nih biasanya nih, awal dari Google Form juga bisa berbahaya. Jadi memang kalau dia bukan adalah penyedia resmi, misalnya kayak hal yang resmi itu misalnya kayak dari kampus Cybermu ya, kampus Cybermu mau ada ini survei buat mahasiswa mungkin buat kinerja dosen gitu, mungkin ada yang dosen menggunakan Google Form misal gitu. Nah itu kan resmi gitu dari dosennya gitu kan, itu insya Allah aman seperti itu. Tapi kalau ada kayak penyelenggara seminar-seminar tertentu yang Anda juga tidak terlalu aware, tidak tahu juga, saran saya coba tanyain dulu ini komunikasinya, kirim link Zoom-nya mungkin dari lewat mana, email atau nomor telepon. Kalau dia bilang dari nomor telepon, Anda dimasukkan ke grup WhatsApp tertentu, itu oke. Jadi kalau ada dia minta nick KTP lebih tepatnya, terus juga minta email Anda, saya sarankan untuk tidak memasukkan data yang benar tentang email Anda yang mana, atau memasukkan nick Anda yang benar. Jadi disalah-salahkan aja, nggak apa-apa. Karena data-data yang seperti itu bisa saja dijual seperti itu teman-teman. Bisa saja dijual gitu. Memang jualan data dapat uang Pak? Ya dapat uang dong gitu. Nggak dapat uang ya gimana gitu. Sekarang tuh data Anda itu adalah sumber daya Anda gitu. Nah ya bisa jadi kayak kasus dari Pak Farhan ini gitu. Langsung tuh digunakan tuh kan. Jadi Pak Farhan awalnya mungkin memilih paslon yang ini gitu kan. Nah kok jadi pilih yang ini? Nah gitu Pak. Nah, sayangnya mereka salah sasaran gitu. Sangkanya saya nggak aware dengan tentang data gitu. Gitu kan. Bagus Pak. Itu kita memang harus gitu. Mulai kita fight dan speak up tentang data gitu. Karena Indonesia ini kebanyakan itu sekarang udah regulasi sudah ada. Tapi pelaksanaannya mungkin belum tepat sasaran dan tegas. Itu sih kalau dari saya. Tapi tetap bahaya sekarang main orang viral ya. Itu adalah people power sekarang. People power dan buzzer power. Aduh, suka bener kalau ngomong, jangan ya. Nah, konspirasi. Kadrun. Iya gitu kan, bahaya ya. Kayak ini tadi, maaf, mana ya? Kayak kita lihat tadi di dalam chat ini ada pengalaman nih, malah ngasih username dan password gitu. Pak Lutfi nih. Aduh. Username dan password apa nih Pak? PB ya Pak? Enggak, itu saya Pak pas SD dulu Pak. Terus cara polosnya di username passwordnya dikasih teman. Waduh. Iya. Langsung di ini. Obrak-abrik Facebook saya. Pak Ridho kok bisa tahu ya, dulu PB saya memang kehack Pak, gara-gara kayak gitu Pak. Banyak Pak, masalah PB itu banyak Pak. Karena kadang kan ya di warnet itu pengen nyembunyiin password. Tapi ada aja gitu kan, bocil-bocil yang ganggu gitu kan. Bocil ganggu, ngecekin, ngapalin gak tahu kadang. Iya. Jadi kebanyakan itu harusnya dia ngetik passwordnya tuh di kolom password, tapi karena buru-buru ada temennya atau siapapun yang ngeliat tuh dia malah ngetiknya di kolom username gitu. Banyak kayak gitu? Banyak. Iya, ada saya Pak salah satunya. Ya itu tuh. Tambahan juga dikit Pak. Ya monggo Pak Andika Henry, monggo. Ini ke pengalaman di warnet juga sih Pak. Terkadang tuh di warnet itu kita nggak tahu kan. Ada juga yang kawan tuh iseng-iseng nanam yang namanya aplikasi Keylog. Nanti di aplikasi Keylog itu otomatis apa yang kita ketik di keyboard otomatis dikirim ke email dia. Wah, ada. Wah, pengalaman terbaik nih. Canggih. Nih Pak Andika lagi nggak di warnet kan? Enggak, udah pulang kerja dari server tadi. Oh iya siap. Wah Pak Andika bagian IT juga ya? Iya, alhamdulillah. Apa tadi Pak, server ya? Bagian di RT RW net. Oh RT RW net, ya nggak apa-apa kan, bagian pengelola jaringan juga ya? Iya. Pak hati-hati Pak, itu mungkin ada masyarakatnya mungkin yang ganggu, bisa jadi tuh Pak. Wah tahu nih Pak Andika nih bro, Pak Andika nih rumahnya di mana nih kan? Bisa diincar juga nih gitu.
Ismah, ndak bikin alamat tadi pas perkenalan. Bahaya ya Pak ya. Terganggu ya kerjaan. Iya bahaya. Kalau udah hati-hati kena teror. Ya monggo yang mau menyalurkan hasratnya. Nanti pakai Face AI nanti. Ya, ini. Ya tuh, tapi kalau menurut saya Mas ngomong-ngomong warnet itu biasanya ada deep freeze ya gitu. Tapi nggak tahu ya tergantung warnetnya ya. Kalau biasanya warnet yang memang dia aware sama sistemnya biasanya pakainya deep freeze gitu. Jadi kalaupun temennya makai gitu kan, tapi bisa aja ya dia udah ngisi billing namanya apa? Ya billing ya, ngisi billingnya ramai terus dia ngasih teman-temannya, "Ini bro, pakai aja punya aku kan." Ya. Terus dapat dah akun PB-nya gitu. Berawal dari 3.000 dapat akun sultan gitu. Dijual 1 juta. Untung banyak. Ya. Pak Lutfi udah cash berapa? Halo. Udah lama itu Pak, udah hilang itu akunnya kena hack waktu SMA loh nggak salah ya. Iya. Pakai apa Pak? Kris. Dual Krisnya udah skin nggak tuh? Lupa Pak. Waduh, udah suhu nih. Ya, jadi ini ya nanti kita bakal belajar lebih lanjut lagi lah itu tentang basis data khususnya. Tapi kita di mata kuliah ini kita bakal belajar yang basic-basic dulu aja biar semuanya pada ngerti. Nanti kedepannya kita bakal coba programming yang tipis-tipis gitu. Jadi saya mohon bantuannya juga mungkin kepada teman-teman yang teknisi IT yang lebih tahu tentang database, nanti juga membantu kita ya, membantu saya juga dalam mengajar di sini, nggak apa-apa gitu. Kita saling belajar. Saya belajar dari Anda belajar dari saya gitu. It's okay gitu. Gak ada masalah gitu. Bagi saya setiap orang itu adalah guru. Ya, mungkin ada teman-teman di sini lebih paham dibanding saya. Saya bisa berguru kepada Anda juga gitu. Itu aja ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Oke, itu aja dari saya mungkin. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Yuhu. Oke, Pak Aman, Pak. Insya Allah, Pak Aman. Waduh, jangan deh Pak. Ini pakai VV ini jangan Pak, saran saya Pak. Kalau Windows Defender ini udah bagus sebenarnya Pak. Cuman kalau saya pribadi saya pakai ini ya. Tapi ini bukan branding juga. Saya mohon maaf untuk ambassador. Saya biasanya pakai, mungkin saya kasih clue aja ya. Pakai clue-nya biasanya lambangnya kayak Windows, ada warna oranye, biru, merah, hijau biasanya ya, ada 3 huruf biasanya itu ya. Oke Pak. Nah itu ya, bukan saya ngomongnya itu ya, saya bisa pakai itu kan lebih baik tuh, lebih powerful kalau Anda berbayar ya. Tapi berbayar disesuaikan juga sama kebutuhan Anda. Misalnya kalau saya pribadi dulu dalam penelitian saya sering mainan virus Pak, virus komputer itu. Saya sering mainan virus ya, terutama saya harus melindungi laptop saya juga seperti itu. Jadi saya ngamanin virus, pengalaman saya yang bisa melindungi ketika virus itu pernah bocor ya dari penyimpanan ya. Saya mainnya di virtual. Jadi pengalaman saya virus itu pernah bocor dan dia sempat mengenkripsi data-data saya juga, tapi untungnya dihalangi oleh antivirus tersebut seperti itu. Jadi pengalaman saya emang cukup baik ya antivirus yang ini. Terus kalau Anda di Jogja itu ada itu ya namanya Mac itulah McAfee ya, McAfee ada gitu. McAfee ada yang vendornya di Jogja ada. Itu mau pakai itu silakan. Tapi saya di sini ngomong ini bukan saya di endorse ya teman-teman, saya nggak ada di endorse. Jadi teman-teman kalau mau pakai yang berbayar silakan. Ini juga ada nih. Wah jangan virus COVID, bahaya nih Pak Sueri. Jangan virus COVID, virus cinta apalagi. Alas ya boy. Kan ya. Ini ada pakai Bitdefender, bagus juga nih Bitdefender. Ada ya, kalau saran saya tuh Windows Defender itu udah bagus juga, tapi cuman kekurangannya adalah Anda harus sering update seperti itu. Atau kamu mau izin Pak? Iya monggo.
ini melenceng sedikit ke email Cybermu, Pak. Iya. Email student. Ini kan email student itu datanya unlimited ya, Pak ya? Iya. Untuk apa namanya di kampus lain, mohon maaf ya Pak, bukan banding-bandingkan. Ya nggak apa-apa. Di kampus lain ada yang sepaket dengan Microsoft Windows plus kayak Word, Excel gitu satu paket itu Pak. Itu kalau di Cybermu ada nggak Pak kayak gitu Pak? Bisa dipakai nggak di Windows gitu Pak? Kalau Cybermu bukan ke arah sana Mas. Oh iya. Cybermu nanti kamu kalau ada kamu bisa belajar Red Hat Academy. Jadi Anda bisa dapat Red Hat Academy sama AWS. AWS baru aja masuk. Kenapa? AWS baru aja masuk ya. Saya juga salah satu instruktur di Red Hat Academy, tapi saya belum bisa fokus di ngajar di Red Hat Academy-nya. Jadi saya masih fokus di mata kuliah ini dulu. Seperti itu. Jadi mungkin kalau kampus-kampus lain tuh ya pakai Word gitu. Ya kita pakainya Red Hat Pak. Ya. Jadi Anda akan belajar tentang Red Hat Academy. Karena AWS juga ada bagus Pak. AWS ada juga, AWS baru aja itu masuk gitu. Kamu kalau mau tanya Red Hat Academy sama sama AWS nanti bisa tanya sama Pak Andi lebih tepatnya. Ya. Kalau ada mata kuliah sama Pak Andi Sugandi, monggo ditanya. Diburu aja Bapak. Bertanya-tanya gitu ya. Karena kita sebagai dosen Cybermu kita membagi skop-skopnya Pak gitu. Nah, kebetulan yang megang Red Hat Academy yang expertise-nya ya Pak Andi Sugandi seperti itu. Cloud dia juga gitu. Nah, kemudian gini juga itulah kelebihannya. Jadi ketika saya ya, ini jujur aja ya, saya sama teman-teman juga, Pak, kenapa sih kita tuh bukannya di maksudnya? Kenapa nggak di Word sih Pak gitu? Kenapa di Red Hat Academy? Karena gini teman-teman, ketika saya tahu dan saya menjadi dosen di Cybermu, ada Red Hat Academy, saya tuh berpikir gini, aduh, seandainya saya tahu mungkin saya nggak menjadi dosen hari ini di sini teman-teman. Karena ketika saya melihat Red Hat Academy itu banyak pelajaran di sana, pelajaran khususnya jaringan. Kalau Anda bisa menghatamkannya dan nanti ada rezeki bisa ikut sertifikasi, saya yakin mungkin karir Anda yang sekarang Anda lebih menjadi seorang administrator jaringan seperti itu. Administrator jaringan gajinya jangan ditanya, cukup besar dan kerjanya dari rumah saja seperti itu. Itulah kelebihan administrator jaringan. Ketika saya bercanda sama Pak Andi Sugandi, saya bilang gini, Pak Andi, seandainya saya tahu gitu, ada Red Hat Academy yang seperti ini, mungkin hari ini saya tidak jadi dosen di Cybermu, saya bilang gitu. Saya lebih milih jadi administrator jaringan, kerja dari mana aja, WFA namanya, work from anywhere, Anda bisa dari Bali, sambil floating mungkin, mungkin lagi lagi ngetrip mungkin, nah, ada lagi liburan, staycation gitu, bisa sambil kerja gitu. Karena gaji network administrator itu cukup besar. Karena Anda tidak hanya bekerja di satu tempat, tapi di berbagai perusahaan itu, lewat remote. Modalnya cuma internet aja. Seperti itu ya. Jadi memang kalau saya punya gambaran lulusan dari Cybermu itu, khususnya informatika itu jadi network administrator seperti itu. Kemudian juga bisa jadi kayak AWS gitu, jadi DevOps seperti itu. Itu sih kalau harapan saya sebagai teman-teman. Kalau Pak, saya mau jadi programmer aja Pak, mau jadi back end developer atau front end developer ya monggo silakan. Karena juga ada tentunya teman-teman harus lulus, sebenarnya harus lulus sih di mata kuliah nanti algoritma pemrograman. Tapi algoritma pemrograman nanti kita spill juga apa yang bisa kita sampaikan, yang saya sampaikan di sana. Algoritma pemrograman saya lebih mengedepankan pemikiran Anda sebagai algoritmanya, bukan pemrogramannya. Pemrograman hanya sebagian kecil. Karena yang harus diasah di mata kuliah tersebut adalah algoritmanya, cara Anda berpikir. Seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Bisa saya sampaikan, apakah sudah bisa menjawab dari Pak Farhan? Enggak Pak. Itu ya. Oh ya Pak, mungkin tadi ya menyinggung AWS tuh Pak. Iya, enggak. Untuk AWS-nya sendiri sebetulnya output-nya itu gimana sih Pak?
saya sendiri baru mengikutinya berapa minggu yang lalu kebetulan. Kalau sebenarnya saya tuh AWS itu lebih ke DevOps sih mas gitu. DevOps itu Anda yang mengoperasikannya ya, mengoperasikan para apa ya namanya kayak cloud computing ya, computing cloud ya atau komputasi awan seperti itu. Nantinya kalau Anda bisa AWS itu misalnya gini Pak, ada orang nih kan, bukan ada orang sih, ada perusahaan. Nah, perusahaan itu dia baru rilis fitur baru seperti itu. Nah, ketika dia mau rilis fitur baru, itu harus ada pengujian testing. Nah, dia mau coba gitu. Nah, sekarang karena adanya cloud computing, perusahaan lebih mengedepankan penggunaan cloud computing dibanding menggunakan hardware. Kalau dia spend money hanya untuk 10 komputer, kan uangnya banyak Pak. 10 komputer dihitung aja berapa. Misalnya taruhlah laptop second gitu. Laptop second misalnya harga 3 juta seperti itu. Beli 10 udah 30 juta. Dengan kalau beli akses di AWS misalnya cuman 10 juta gitu misalnya. Bisa dipakai bertahun-tahun seperti itu. Mending pilih mana? Perusahaan pasti pilihnya AWS gitu. Nah, kemudian letaknya AWS itu di mana Pak? Kita sebagai orang yang bisa di AWS, nantinya Anda gimana caranya menginstal fiturnya tadi atau produknya tadi langsung sekaligus seperti itu. Misalnya dia punya 10 node atau 10 user endpoint atau 20 bahkan 50 mungkin 100 gitu. Gimana Anda bisa menginstalnya seperti itu. Terus mengkonfigurasi jaringannya, terus bagaimana Anda bisa menjalankan software quality assurance-nya itu, software penjaminan mutunya gitu. Nah, kalau Anda berpikir gini, wah gampang Pak, kita install aja satu persatu. Ya nggak bisa gitu bro gitu. Lo kalau perusahaan hanya nunggu kamu nginstal satu persatu di 100 node komputer seperti itu, ya lama. Keburu bugnya keburu rilis gitu. Kan orang juga dikejar deadline seperti itu. Itu sih menurut saya Pak Farhan gitu. Jadi lebih ke konfigurasinya nanti. Karena cloud itu tidak gampang ya. Cloud itu terbagi juga, ada yang infrastructure access, ada juga yang infrastructure as a service, infrastructure as a service, ada yang dia mungkin application as a service gitu. Jadi kalau infrastructure itu ya sedikit kita ulas aja ya. Untuk cloud itu ada yang ngasih, nih loh, gue kasih lu hardware, gue kasih lu spesifikasi prosesor ini, gue kasih lu RAM sekian, gue kasih lu hard disk sekian gitu, hard disknya SSD gitu. Tapi ini apa ya, reboot system, bukan Pak Ode gitu, remote system, sorry saya salah ngomong mungkin tadi, makasih koreksinya ya. Jadi itu yang cloud tadi ya. Jadi ada yang ngasih hardware aja buat kamu kembangin, di dalamnya mau installin apa gitu. Ada juga orang yang dia udah nginstalin sistem operasi tertentu, entah itu Mac OS, entah itu Windows, entah itu Linux gitu. Nah, Anda silakan mengembangkan atau Anda silakan install aplikasi apa yang Anda butuhkan di dalamnya. Ada juga yang sudah menyediakan hardware-nya, ada sistem operasinya, udah ada, terus apapun yang Anda butuhkan udah ada mereka sediakan, Anda tinggal menjalankan produk Anda gitu. Dan biasanya hal seperti itu lebih mahal. Ya agak beragam ya. Ada juga yang infrastruktur lebih mahal gitu. Karena dia mungkin menawarkan tingkat performance komputer yang lebih tinggi gitu. Dan teman-teman harus ingat bahwa sistem cloud itu kita bergantung pada latensi jaringan. Jaringan Anda kuat, proses juga kuat, dan upload juga cepat, itu berpengaruh semuanya. Dan tugas siapa yang membuat sistem production di dalam dunia teknologi atau di IT khususnya, dan perilisan produk software atau apa yang baru, siapa yang bertugas untuk mempersiapkan itu semua, pengujian dan segala macam. Salah satunya untuk menyiapkan environment-nya, ya environment semuanya itu ya itu tadi DevOps. Seperti itu Pak dari saya. Mungkin kalau ada yang mau menyanggah silakan. Nggak apa-apa, kita sama-sama. Oke, matur nuwun Pak. Oke.
Oke, ini udah mau jam 9 malam juga. Kira udah pada lelah juga. Ya, ini ada teman-teman ini di grup. Thanks buat di grup ya, di chat ya, rame juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di sini. Kita akhiri aja kuliahnya ya. Besok lagi, minggu depan ada kelas lagi. Ya, saya ada kelas lagi, nanti kita bahas lagi tentang basis data. Cuman PR saya ya, saya siap ini nanti yang belum bergabung nanti saya share lagi rekaman video ini di YouTube saya juga. Kemudian materinya akan saya upload. Kemudian bikin quiz juga, quiz singkat juga. Oke, itu aja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan juga saya mohon maaf ya. Oke Pak, sami-sami. Iya Pak. Pada teman-teman. Terima kasih sama Saya undur Pak. diri Terima dulu. kasih buat malam ini Pak. Oke. Bila fisabilil faslabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam Pak.